Halo, selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tidak terasa saya sudah lama tidak membuat suatu perbincangan atau pembicaraan atau speech, dikenal sebagai istilah pidato. Tetapi di sini saya hanya mengucapkan sesuatu, pembicaraan. Kalau perbincangan biasanya ada 2 orang atau lebih. Nah, kalau pembicaraan juga demikian, namun bisa dikatakan monolog. Kalau hal itu 1 orang yang mengatakan. Dan sudah lama semenjak ada kasus-kasus yang ada di tanah air kita tentang demokrasi dan hal yang terkait ada hubungannya dengan pemilu. Saya tidak mengadakan pembicaraan semacam ini. Namun sekarang hari pertama kampanye dari presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, jadi artinya calon presiden dan calon wakil presiden dari 3 paslon yang ada yang sedang kampanye. Mulai hari ini channel Yonatan Raharjo kembali mengadakan speech, ucapan, pembicaraan tentang hal yang prinsipil, fundamental dari segala sesuatu itu. Nah, di sini beberapa bulan yang lalu dalam konten-konten yang sudah ditampilkan di sini berbicara tentang pemilu sebagai suatu filsafat karnaval, di mana setiap orang boleh menjadi peserta sekaligus penonton di dalam hajat demokrasi 5 tahunan ini. Nah, ini sekedar reminding atau mengingatkan kita tentang hal itu, bahwa ada yang dimaksud dengan filsafat karnaval itu seseorang yang menjadi kontestan dalam paslon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka bukan hanya tampil sebagai peserta, tetapi sekaligus juga penonton terhadap semua kontestan yang lain. Dan selain itu juga terhadap para konstituen, yaitu pemilih mereka. Ya. Kita semuanya rakyat Indonesia yang akan memilih mereka itu bukan hanya penonton juga, tetapi juga ditonton oleh 3 paslon, dibantu oleh TPN dan TKN masing-masing, tim pemenangan nasional dan tim kemenangan nasional. Nah, mereka juga menonton setiap hari pendapat rakyat, pendapat masyarakat yang pro kontra terhadap semua yang ada itu. Dengan demikian kita merasakan betul bagaimana sesungguhnya pesta demokrasi adalah sebuah karnaval, di mana di dalam karnaval itu setiap orang berlaku sebagai pelaku sekaligus penonton. Nah, nilai-nilai apa yang ditawarkan oleh mereka, itulah yang akan kita nilai dan kita jadikan acuan untuk memilih mereka. Mana yang terbaik di antara mereka sebagai wakil dari rakyat yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Jadi setelah melalui proses panjang sehingga terpilih 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu, maka kita sebagai rakyat Indonesia tentu mempunyai berbagai pendapat yang berbeda, dan itu adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Yang pasti ada syarat yang diberikan oleh undang-undang berdasar naungan Undang-Undang Dasar Negara UUD 45 yang sudah diamandemen, di mana setiap
calon itu sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk maju. Nah, bagi rakyat Indonesia tentu mempunyai standar nilai yang berbeda-beda terhadap hal ini. Maka kita, ya, Anda dan saya sekarang tidak sedang berlaga untuk dipilih, karena hanya 6 orang itu yang maju untuk dipilih saat ini sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Yang lainnya tentu harus pada posisi memilih. Dan disinilah ada juga yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, disebut sebagai golongan putih. Tetapi golongan putih itu kita tahu pengaruhnya hanya sekedar untuk pendewasaan demokrasi, memiliki suatu prinsip-prinsip yang fundamental tentang demokrasi. Di situ golongan putih perannya cukup besar untuk mengubah pemikiran. Tetapi dalam kondisi yang mendesak semacam ini, golongan putih tentu perannya sekedar memberi masukan, memberi ilmu pengetahuan, memberi kesadaran. Dan kalau pun jumlahnya besar di atas 50 plus 1, tetap yang dihitung nanti bukan golongan putih ini. Yang ada yang dihitung, yang dari suara-suara yang masuk. Apakah demikian? Nah, ini tentu ahli tata negara yang akan berbicara tentang hal ini. Namun sejauh ini demikian, bahwa seberapapun suara yang jadi golongan putih itu tidak akan berpengaruh terhadap suara yang masuk untuk menjadi perhitungan siapakah presiden dan calon wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi sekarang banyak orang yang bingung untuk memilih siapa yang akan menjadi golput dan mana yang tidak akan jadi golput atau menggunakan hak pilihnya. Nah, tapi yang pasti terserah, masing-masing mempunyai standar nilai yang berbeda-beda. Dan satu nilai universal yang kita pegang, satu yaitu nilai kemanusiaan dan keadilan. Karena itulah dasar dari demokrasi. Maka Indonesia bukan hanya negara hukum, tetapi juga negara demokrasi. Di situ ada undang-undang yang mengaturnya, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan undang-undang pula yang mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga nilai-nilai yang kita pegang tentu berdasarkan pada hal-hal yang fundamental semacam ini.